ويط وي ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطاف عليهم ويطوف عليهم ولدان مخلدون. 19. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. Pendek sama, pendek. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. Na'imau tanwin ketemu waw idgham nakis biguna. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضرا واستبرق. Tanwin dhamma tanwin khudru wa istabraq. عاليهم ثياب سندس خضرا dhamma khudru. Dhamma itu. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة وذرون وراءهم يوما ثقيلا. ويذرون ulang إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء
فاتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jadi kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tafsirul Muyassar surah Al-Insan ayat 15 sampai ayat terakhir. Kita baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yatafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan, ini masih lanjutan dari ayat sebelumnya, itu balasan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, orang-orang al-abrar, orang-orang saleh, orang-orang baik. Itu dari balasan surga. Dari ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jazahum bima sabaru jannata wa harira. Dan Allah balas mereka karena sebab kesabaran mereka, karena kesabaran sini ba sababiyah. Balasannya apa? Surga dan sutra. Diurai sifat-sifat surga, bagaimana keadaan mereka, muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Baik. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yatafu 'alaihim bi aniyatin min fiddah. Kemudian diedarkan, dikelilingkan kepada mereka aniyah, bejana-bejana dari fiddah, dari perak, wa akwab, dan kup-kup. Kup ini apa ini? Gelas. Taib. Kup ini gelas. Taib. Kanat qawarira. Yang mana gelas-gelas ini kita lihat di terjemahan. Taib. Bejana-bejana yang bening, ya, seperti kristal. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Qawarir dari perak yang mereka qaddaruha taqdira. Sebentar kita sebutkan tafsirnya. Perhatikan, kita lihat tafsir bawah ayat 15 sampai akhir. Wa yutafu alaihim ay wa yaduru alaihim al-khadamu. Jadi diedarkan, ya, dikasih satu persatu kepada mereka bejana. Siapa yang edarkan? Sini disebutkan wa yaduru alaihi al-khadamu. Jadi ada al-khadam, ya, pelayan-pelayan yang mengedarkan, membawakan mereka bi awanit ta'ami al-fiddiyah, dengan bejana-bejana makanan yang terbuat dari perak. Dengan bejana-bejana makanan yang terbuat dari perak. Begitu pula wa akwa bisyarabi minaz zujaji. Dan gelas-gelas untuk minum dari az-zujaj, dari kaca. Zujajin min fiddah. Kaca dari perak. Kaca dari perak. Qaddaruha taqdira, apa artinya?
Ay qaddaraha as-suqatu ala miqdari ma yashtahi syaribuna. Jadi mereka kan dikasih gelas. Gelas ini mereka pegang atau letakkan sisa dituangkan. Yang menuangkan itu ada pelayan-pelayan tadi. Jadi qaddaraha as-suqatu, jadi orang-orang yang menuangkan, ya pelayan-pelayan tadi itu menuangkan kepada mereka sesuai dengan kadar yang mereka inginkan. Kadar yang diinginkan oleh orang-orang yang meminum dari penduduk surga. Ya, maunya seberapa banyak, apa yang mereka sukai. Paham ini? Ini dituangkan oleh pelayan persis sama seperti apa yang diinginkan oleh para penduduk surga. La tazidu wa la tangkus. Kadar tersebut, ukuran tersebut tidak lebih, tidak kurang. Ya, tidak lebih, tidak kurang. Jadi pahami? Baik. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwasanya ini maksudnya qaddaruha taqdiran, para pelayan tersebut menuangkan minuman untuk mereka itu sekadar apa yang bisa memuaskan mereka. Pas. Ya, paham ini? Tidak lebih sehingga berkurang kelezatannya dan tidak kurang sehingga tidak melepaskan ya dahaga mereka. Dalam artian mereka tidak puas, tidak kurang, tidak lebih, pas. Nah, ini tafsir yang kedua yang beliau sebutkan seperti yang di tafsir Muyassar. Jadi al-khadam tadi, para pelayan itu menuangkan minuman sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tidak lebih, tidak kurang. La tazidu wa la tanqus. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yasqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan mereka diberi minum padanya sebuah minuman, satu cangkir, satu gelas minuman yang campurannya adalah zanjabila. Apa yang zanjabila? Jahe. Jadi terjemahan sebutkan jahe, zanjabil. Perhatikan tafsirnya. Wa yaduru alaihim atau wa yusqa haula'il abraru fil jannati ka'san mamlu'atan khamran muzijat bizanjabil. Al-abrar, orang-orang baik, orang-orang saleh, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya, di surga itu yusqa, diberi minum. Di mana di surga fil jannah. Dengan apa? Ka'san, dengan sebuah gelas yang sudah penuh dengan khamar. Khamar ini jangan dipahami seperti khamar di dunia. Paham ini? Karena di surga tidak ada lagi orang hilang akalnya. Iya, paham ini? Mengamuk, sembaran, dia bilang tidak ada seperti itu. Khamar di surga itu tidak seperti khamar di dunia. Baik. Paham ini? Rasanya lezat, tidak menghilangkan akal, dan seterusnya. Paham ini? Jadi gelas ini penuh dengan khamran yang dicampur dengan zanjabil, dengan jahe. Bisa dipahami? Ainan fiha tusamma salsabila. Mereka akan minum dari sebuah mata air dalam surga yang diberi nama salsabil. Salsabil. Ai yashrabuna min ainin fil jannah tusamma salsabila. Mereka yashrabun, mereka minum. Siapa jamaah sini? Hum. Itu para penduduk surga. Minum dari mata air di surga. Namanya salsabila. Jadi ainin fil jannah. Mata air di surga. Namanya apa? Salsabila. Salsabil. Katakan seperti itu karena lisalamati syarabiha wa suhulati masagihi wa tibihi. Itu karena selamatnya orang ketika meminumnya dan mudahnya dia ditelan, diteguk dan lezatnya. Ya, lezatnya. Baik. Paham ini?
Ini selamati mungkin jernihnya ya, dari sisi jernihnya. Diselamati syarabiha. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala masih berkenaan bagi kenikmatan surga, wa yatufu alaihim wildan mukhalladun. Dan akan berkeliling kepada mereka wildan, anak-anak kecil, walad-walad, wildan. Mukhalladun yang kekal, ya, yang dikekalkan, untuk yang dipersiapkan untuk melayani mereka. Coba antum lihat ini ya, surga subhanallah. Kita di dunia mau minum, ya ambil sendiri. Ya, kita punya teman yang suruh, ya ambilkan dulu minum. Kira-kira dia apa ya? Ini dilempar ini, suruh-suruh saya ya. Apa ini? Kita di dunia makan, masak sendiri, ya, pergi pasar dulu, ya beli beras, masak, makan ya. Kalau yang kemarin kita sebutkan apa? Masalah buah-buahan ya. Tanam dulu ya, punya dulu pohonnya. Ya baik kalau berbuah pun baik kalau bagus buahnya. Sudah itu dijolok lagi apa sama ini surga. Apa kemarin? Wa dzullilat qutufuha tadlila. Dimudahkan memetik buah tersebut dengan semudah-mudahnya. Ya, enggak usah kita ambil penjola apa ya, turun dari tempat duduk kita tapi langsung ambil, langsung dapat. Langsung bisa dimakan. Paham ini? Tanpa cuci-cuci, tanpa langsung dinikmati. Ini juga mereka dilayani luar biasa. Ada pelayan-pelayannya. Ada pelayan-pelayan mereka. Iya. Kalau di dunia pelayan ya digaji. Pun natena sare doe lari. Iya. Kalau kita punya pembantu tidak digaji, gimana hakiki? Lari. Iya, pulang ke rumahnya, tidak lanjut kerjanya. Kalau di sana subhanallah dilayani. Di sini sebutkan ayat 19, ai wa yaduru ala haula'il abrari li khidamatihim gilmanun daimun ala halihim. Dan akan yaduru, akan berkeliling kepada al-abrar tersebut, yaitu para penduduk surga, untuk melayani mereka. Siapa yang berkeliling? Gilman, anak-anak kecil yang mukhalladun, yang kekal, daimun ala halim. Mereka terus menerus seperti itu kondisinya. Iya. Dari sisi fisiknya, dari sisi kerjaannya. Paham ini? Beda kita di dunia. Sudah kerjanya melayani, pembantu, kerjanya main HP. Bagaimana kita butuh, dipanggil, oh aco, sini kau. Ya, buka pintu dulu, mau keluar mobil. Terus dipanggil, repot. Ini mereka tidak ada yang seperti itu. Ya, kondisinya, keadaan fisiknya seperti itu terus. Dan jangan dipikir, mereka baru masuk surga dia anak-anak. Nanti 10 tahun di surga kan kekal ceritanya. Kekal. Sekian tahun, tidak ada. Berubah sebentar jadi nenek. Kalau kita pembantu di dunia, dia masuk tahun sekian masih bujang. Menikah, punya anak. Dan selampet tahu amis. Ya, mereka tidak mukhalladun. Ya, terus menerus di atas kondisi mereka. Bahkan saking hebatnya ini baru pelayannya ya. Coba lihat baru pelayannya. Apa kata Allah? Idza ra'aitahum, jika engkau melihat mereka, hasibatahum, kamu akan mengira mereka lu'lu'an mansura, mutiara-mutiara yang bertebaran. Dari sisi indahnya, eloknya, banyaknya. Ya. Paham ini? Coba lihat tafsirnya, perhatikan. Idza ra'aitahum ay idza abasartahum. Hasibatahum ay dzanantahum. Jika kamu melihat mereka, kamu akan menyangka mereka lihusnihim, karena indahnya mereka. Wasafai alwanihim, karena jernihnya kulit mereka. Wa isyraqi wujuhihim, dan karena berseri-serinya muka mereka. Ya, kalau di dunia sudah digaji, urus kita, layani kita, gamus suki poding. Ya. Ini wajahnya indah. Ya, paham ini? Kulitnya bersih. Paham? Lihusnihim, ya. Ini kita akan mengira apa? Mereka seperti al-lu'lu'. Seperti
mutiara-mutiara, al-mufarraq, al-mudhi. Ya. Lu'lu' mutiara yang bertebaran, ya. Al-mudhi yang bersinar, berkilau. Hillaki. Ini subhanallah, coba lihat. Ini siapa ini? Pelayannya. Bagaimana itu penduduk surga? Iya, istrinya saja bidadarinya. Ampamitowa baru atau menengok ke dunia. Oh, penuh dunia dengan kebaikan cahaya. Bagaimana? Baru nengok. Coba lihat. Ini bidadari. Ya. Disebutkan surah An-Naba wa kawa'iba atroba. Oh, luar biasa. Bukan ya, sembarang. Memang disiapkan memang. Ya. Untuk para penduduk surga. Ya rezeki. Rezeki masuk surga pasti dapat bidadari. Pasti. Ya. Pasti. Ya, dapat bidadari ya begini. Ada yang layani lagi. Iya. Subhanallah. Mau minum tinggal minum. Kengan reh. Tidak usah pikir dapur ya rezeki. Ya, langsung makan. Buah-buahannya tidak usah ditunggu musim ya. Mau durian mau apa? Sekarang bukan musim durian. Tena. Surga apa yang kita mau ada. Ya, walahum ma yashtahun. Untuk mereka apa yang mereka inginkan. Oh, keinginan kita macam-macam. Ya. Orang Makassar bilang apa? Saking anunya mang. Semua yang ada di surga kenikmatan. Ya, tidak ada lagi sakit perut. Coba kalian makan durian. Ya, 1 karung. Besok, ya, penuh WC. Ya, mengantri. Amin, itu dunia. Ini kenikmatan dunia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala semakin menggambarkan kehebatan dalam surga. Wa idza ra'aita thamma di fathah sa-nya. Yaitu hunaka. Jika kamu melihat di sana, jawaban syaratnya ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kamu akan melihat kenikmatan yang luar biasa dan kerajaan yang sangat besar. Ya, kerajaan yang sangat besar. Perhatikan. Wa idza absarta ayya makanin fil jannati, ini sama. Jika kamu melihat tempat manapun dalam surga. Karena sama artinya hunaka. Ya. Hunaka di sana, kau lihat di sana misalnya di surga. Tempat apapun di sana kamu lihat. Paham ini? Apa jawabannya? Jawaban syaratnya. Ra'aita fiha na'iman la yudrikuhul wasfu. Kamu akan melihat kenikmatan yang tidak mampu disifatkan. Tidak mampu dijangkau oleh sifat. Nah, itu yang Nabi sebut ya, sering kita ulang-ulangi. Di surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di surga itu kenikmatannya semuanya, buah-buahannya, bidadarinya, apanya semua pohon-pohonnya. Perkara yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Lalu bagaimana kita mau gambarkan? Iya, kau menghayal, segila-gila mau menghayal, tetap surga lebih luar biasa, lebih hebat. Paham ini? Menghayal wanita yang paling cantik, tidak apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Apa ini? Tidak ada apa betul, wallahi. Tidak ada apa-apanya. Kau menghayal bagaimana? Jangan menghayal ya, dosa. Paham ini? Ya bisa kau lihat, cantiknya saja, tidak ada apa-apanya. Paham ini? Jadi kamu akan melihat di setiap sudut surga, di tempat manapun, yang kau lihat adalah kenikmatan yang tidak bisa disifatkan. La yudrikuhul wasfu, tidak bisa disusun oleh pensifatan. Saking hebat. Dari semua sisi. Ya, bukan satu sisi saja, semua sisi. Ya. Coba lihat makanan surga dari sisi fisik makanannya, eloknya, ya.
cantiknya, indahnya, rasanya. Setelah itu juga tidak ada BAB, BAK, tidak ada sakku-sakku. Amin. Bidadarinya suci, mutahharah, disucikan lahir batin, akhlaknya suci, bersih, dapat tatuai, tidak pakana-kana, ya, tidak bikin balis, ya, dan seterusnya, ya, menyenangkan, dan dari sisi fisiknya tidak ada cacat. Paham ini? Bukan hanya itu, wa mulkan kabira. Apa itu mulkan kabira? Wa mulkan aziman wasi'an la ghayata lahu. Dan kamu ketika melihat ke surga, kamu akan melihat kerajaan yang sangat besar, sangat luas, yang tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya. Di dunia kita mungkin miskin, tidak punya apa-apa. Tapi kalau kita orang soleh, bertauhid, betul-betul hidup dan mati di atas la ilaha illallah, ya, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman, beramal soleh, sifat-sifat penduduk surga kita miliki. Insya Allah dalam surga nanti, ya, sudah tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi anu susah di sana. Jangan anu susah, anu busu saja tidak ada. Ini Nabi yang cerita, yang jelaskan kepada kita, tidak ada ingus, ya, tai-taian, kotoran-kotoran tidak ada. Tai mata, tai gigi, apa semua tidak ada. Tai telinga, tidak ada semua. Iya, tidak ada, betul. Sampai para sahabat ketika mendengarkan penjelasan ini, apa di mana para sahabat? Ya Rasulullah, bagaimana mereka makan minum? Yang kerjanya apa di sana? Ada orang piket di sana? Hah? Piket masjid, piket dapur? Tidak ada. Kerjanya makan, tidur, berhubungan dengan bidadari. Loh, kalau mereka makan kan mereka pikir penuh perutnya. Iya. Mereka minum penuh perutnya. Apa kata Nabi SAW? Mereka kalau sudah kenyang, ya, basur. Kan coba orang kenyang tetap makan. Ya, kalau kita di dunia, sudah naik. Ya, nikmatnya itu 1 piring, 2 piring. Piring ketiga, saya jempol kalau masih nikmat. Piring keempat, siap-siap ambulans. Ya, minum Coca-Cola, 1 gelas, 2 gelas. Coba minum 3 liter. Big Cola. Habisi. Oh, jangan kira menderita itu. Paham ini? Di surga tidak ada. Jadi orang penduduk surga makan minum cuma sekedar berkeringat. Ansulu masakna, keluar keringatnya, langsung lapar lagi. Itu pun keringat bukan keringat sakpulu. Keringat yang harum. Lapar lagi, makan lagi, minum lagi, lapar lagi. Itu jadi kerja Sapri. Apa? Rasyidin. Baik. Ya, jangan menghayal ya. Tidak ada gunanya menghayal. Yang berguna adalah apa? Permantap akidah kita, tauhid kita. Paham ini? Penuhi hati kita dengan keikhlasan. Paham ini? Ibadah-ibadah qalbiyah yang murni hanya kepada Allah. Ya, dan kita wujudkan dengan amalan-amalan saleh. Ya. Kita saja mau menikah dengan bidadari di dunia. Ya. Wanita impian kita, ya, kita sudah nazar. Luar biasa, naiknya 100 juta. Contoh, 200, 300, 1 M. Bustu berjuang enggak? Ada. Tidak bisa tidur orang cari uang. Iya. Paham ini, naiknya beras 2 pikul. Apa pi? Mobil BMW. Itu dunia. Kalau akhirat, beda dari akhirat. Cukup dengan menyiapkan apa? Amalan sah. Ya. Itu maharnya beda dari surga itu dengan kita beramal dengan amalan saleh. Kita jaga akidah kita, tauhid kita. Paham ini? Bisa dipahami? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraqa." Pakaian mereka dalam surga itu terdiri dari sutra. Sutra hijau tipis dan sutra tebal. Perhatikan,
ayat 21, ya'luhum wa yujammilu abnanahum thiyabun bata'inuha minal harir raqiqil akhdar. Kalau tadi dari sisi apa? Makanan, minuman, ya pelayannya. Sekarang dari sisi pakaian. Dihiasi badan-badan mereka. Apa yang menghiasinya? Thiyabun, pakaian-pakaian. Ya'luhum wa yujammilu abdanahum. Pakaian-pakaian ini akan menghiasi mereka. Ya. Bagaimana pakaian tersebut? Nakirah. Setelahnya jumlah. Bata'inuha minal harir. Yang mana bagian dalamnya. Ya. Yang menempel ke kulit. Ini namanya batin. Bata'in. Itu dari sutra yang halus. Yang berwarna hijau. Wa zahiruha, dan luarnya minal hariril ghalidh. Dari sutra tebal. Ya, jadi bagian dalamnya sutra yang sangat halus, hijau, indah. Bagian luarnya sutra tebal. Sudah? Wa hullu asawira min fiddah. Dan mereka dihiasi lagi. Bukan dari sisi pakaian, dari sisi yang lainnya. Dengan apa? Asawir, gelang-gelang dari fiddah, dari perak. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Rabb mereka memberi minum mereka dengan minuman yang tahur, suci. Perhatikan, wa hullu asawir min fiddah, artinya wa yuzayyanuna, mereka dihiasi minal huli, dari perhiasan, maksudnya dengan perhiasan, bi asawira, dengan gelang-gelang dari fiddah, dari perak. Perhatikan, gelang-gelang dari perak. Wasaqahum rabbuhum fawqa dzalikan na'imi syaraban tahuran, ay syaraban la rijsa fihi wala danas. Mereka memberi minum mereka dengan minuman yang suci, tidak ada kotorannya, tidak ada kotoran. Ini di atas semua kenikmatan tersebut. Ya, terakhir kata Allah Subhanahu wa taala ayat 22, inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Sungguhnya ini semua sebagai balasan untuk kalian. Dan usaha kalian itu betul-betul mashkuran, disyukuri, akan dibalas, tidak akan ada yang ditelantarkan. Apa maksudnya? Wa yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, inna hadza u'idda lakum muqabila a'malikum as-salihati. Sungguhnya ini seluruhnya ini dipersiapkan untuk kalian sebagai balasan untuk amalan-amalan kalian yang saleh. Wa kana sa'yukum mashkura, ay wa kana 'amalukum fid dunya 'indallahi maradhiyan maqbulan. Dan amalan kalian di dunia ini yang kalian lakukan ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu di sisi Allah maradhiyan, diridhai, dan makbulan, diterima. Itu syarat sebuah amalan diridhai oleh Allah, diterima di sisi Allah. Berapa syaratnya? 2. Yang pertama, dilakukan ikhlas, betul-betul mengharap pahala di sisi Allah, mengharap surga Allah, mengharap kemuliaan di sisi Allah, mengharap bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Di mana nanti kita pandang wajah Allah? Dalam surga, dan ini kenikmatan yang tertinggi. Yang kedua, amalan dikatakan amalan saleh, diridhai oleh Allah, diterima di sisi Allah kalau sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagian ulama menambah syarat yang ketiga, apa itu? Pelakunya seorang muslim. Nah, biar ikhlas, biar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kalau yang lakukan orang kafir, diterima. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Paham ini? Yang perhadapkan mereka dengan apa yang mereka amalkan di dunia ini, maka kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Ya, coba kalian ambil pasir halus, ya. Paham ini? Baru ambilkan kipas angin.
Iya, putar kipas ini. Gimana debunya? Tahambur, tersimbong, habis, rata, hilang. Ya, seperti debu yang berterbangan. Sirna, tidak ada manfaat. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Sungguhnya kamilah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an, tanzilan dengan sebenar-benar. Ini ayat ini kita bisa jadikan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mana? Di atas. Karena Allah berfirman, sungguh kami yang telah menurunkan kepadamu Al-Quran. Turun dari mana ke mana? Ayub, mana Ayub? Yang di belakang Ayub, sini depan sini. Ayub, yang namanya turun dari mana ke mana? Hah? Dari atas ke bawah. Ya. Inau nyano. Naumbosi. Ya begitu ya? Turun hujan. Itu hujan dari mana turun? Ada orang pusing menjelaskan, mendeskripsikan, menggambarkan hujan itu? Turun, ada yang pusing? Turun dari atas ke bawah kan? Berarti Allah Subhanahu wa taala di mana? Di atas. Ya masih ada orang pusing. Tidak boleh kamu tanya di mana Allah. Ya. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Semua yang ada ini adalah Allah. Dan seterusnya dari keyakinan sesat. Ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu. Karena Allah Al-A'la. Yang maha tinggi. Paham? Al-Zahir. Tidak ada satupun di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa fawqaka syai'un. Tidak ada satupun di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang paling tinggi. Allah yang paling tinggi. Yang maha tinggi. Perhatikan tafsirnya. Ayat 23. Inna nahnu nazzalna alaika ayyuhar rasulu al-Qur'ana tanzilan min indina. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan kepadamu wahai Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an ini. Kami turunkan dari sisi kami. Apa fungsinya? Litudzakkira an-nasa bima fihi minal wa'di wal wa'idi was-thawabi wal iqabi. Agar engkau memberikan peringatan kepada manusia dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an tersebut. Dengan apa? Berupa apa? Berupa wa'ad. Wa'ad apa ini? Janji. Wal wa'id. Apa wa'id? Ancaman. As-thawab, pahala. Al-iqab, hukuman. Beri peringatan kepada mereka dengan perkara-perkara ini. Fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah engkau terhadap hukum Rabb. Hukum sini terbagi berapa? Itu dua. Hukum kauniyah dan hukum syar'iyah. Hukum kauniyah itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Hukum kauniyah, hukum syar'iyah terdiri dari perintah dan larangan. Sabar terhadap perintah sehingga kita bisa laksanakan, sabar dalam larangan sehingga kita bisa tinggalkan. Bismillah, fasbir li hukmi rabbik. Dalil pembagian sabar menjadi tiga. Ya, sabar dalam menjalankan perintah, meninggalkan larangan dan menghadapi takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak sukai. Baik. Wala tuti' minhum athiman aw kafura, dan jangan engkau taati dari mereka pendosa atau orang kafir. Perhatikan tafsirnya. Ai fasbir li hukmi rabbikal qadari. Ya, al-qadari naat untuk hukum qadari kauni. Bersabarlah engkau ya Muhammad kepada hukum Rabbmu, ketentuan Rabbmu yang qadari. Wa qabalhu, dan terima itu. Terima itu. Allah takdirkan kamu begini, dapat begini, kena ini. Terima. Paham ini? Bagi saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, itu bersabar. Di akhir-akhir ini banyak turun musibah, bencana, banjir, tanah longsor, kebakaran. Coba lihat hampir 1000 kios di pasar sentral kebakaran.
kebakaran. Coba lihat. Banyak sekali musibah. Orang tenggelam, angin kencang, puting beliung. Banyak sekali musibah. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintah, bersabarlah engkau terhadap hukum Rabbmu. Di antaranya hukum qadari, kauni. Yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala berupa musibah-musibah, cobaan-cobaan. Ini kita diperintah untuk bersabar. Sabar dalam menghadapi musibah. Gimana caranya? Dengan tiga. Sabar menahan, sabar dengan hati. Tidak boleh kita buruk sangka kepada Allah. Tidak boleh kita jengkel dengan hati kita, tidak ridha dengan hati kita terhadap takdir Allah. Paham ini? Yang kedua, sabar dengan lisan. Ketika ditimpa musibah ini ya, hati-hati. Timpa musibah, tidak boleh kita ucapkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Teriak-teriak, ya, meraung-raung, ya, menyuruh dengan seruan-seruan jahiliyah, ya, bicara-bicara kotor, sebut-sebut nama binatang, seterusnya. Ungkapan-ungkapan ketidakridhaan, jengkel kepada takdir Allah. Ini tahan lisannya. Yang terakhir tahan anggota badan. Jangan sudah kena musibah, pukul orang lagi. Gimana caranya? Sudah kena musibah, pukul orang, dosa. Ya. Kami tahan anggota badannya, mengamuk, memukul, ini. Tidak boleh. Ini dalam menghadapi musibah. Takdir Allah Subhanahu wa taala yang kauni. Hukum kauni. Di sini disebutkan dalam tafsir waqbalhu, terima itu. Maksudnya apa? Bersabar. Dan tingkatan manusia dalam menghadapi musibah ada berapa? Ada 4. Yang paling rendah itu dia jengkel, marah, tidak ridha terhadap takdir, buruk sangka kepada Allah. Tingkatnya yang paling rendah, ini hukumnya haram. Di atasnya sabar, ini hukumnya wajib. Yang ketiga lebih tinggi darinya adalah ridha, betul-betul terima. Ya, di atas sabar mungkin dia masih agak berat, ya, sesuatu yang tidak disukai. Saya ridha sudah, pasrahkan. Yang paling tinggi adalah kesyukuran. Dia dapat musibah malah bersyukur. Kenapa? Kemampuan dia melihat hikmah di balik musibah. Luar biasa. Ya, di tengah banyaknya kesyirikan, kekufuran, peribadatan kepada selain Allah, di saat-saat ini Allah nampakkan kemahakuasaan. Siapa yang bisa ganggu itu? Badai angin kencang, ada yang bisa tahan itu? Ada. Datangkan semua selain Allah, yang disembah selain Allah, ada yang bisa tahan itu angin kencang kalau datang? Hujan keras kalau datang di luar negeri, badai-badai salju itu, coba lihat. Ada yang bisa selain Allah? Yang mereka sembah, yang mereka agungkan, besarkan, sujud rukuk kepadanya. Ada? Ayo. Itu di antara pelajaran besar, kita betul-betul yakin Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya yang berhak disembah, karena semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Salju badai, angin apa semua, ombak besar. Ya, angin kencang itu semua Allah yang atur. Apakah pantas kita serahkan ibadah kepada selain Allah yang sama dengan kita? Allah kasih puting beliung, ya kena juga kita. Allah kasih musibah kebakaran, tidak ada yang bisa lari. Ya, khususnya hukum kauni qadari. Ini tidak ada yang bisa lepas. Allah tetapkan hukum kauni qadari, tidak ada yang bisa lari. Ini? Kemudian wali hukmihi ad-dini. Dan sabarlah engkau terhadap hukum Allah berupa hukum dini, syar'i. Famdi alaih. Apa famdi itu artinya berlalu, maksudnya jalani. Kalau diperintah, laksanakan. Kalau dilarang, tinggalkan. Karena hukum syar'i dini terdiri dari dua. Perintah dan larangan. Entah itu perintah wajib atau sunnah. Larangan makruh atau haram. Ya, famdihi, maksudnya jalani. Laksanakan perintah kalau itu memang perintah, dan tinggalkan kalau itu larangan. Nah, di sini sabar terbagi 3. Bisa dipahami? Wala tuti' minhum asiman aw kafur, ay wala tuti' minal musyrikin man kana munghamisan fis syahwat. Jangan kamu ikuti, taati, ya, dari orang-orang musyrikin, orang-orang yang betul-betul munghamisan, tenggelam, bergelima dengan syahwat.
Au kafuran ay mubalighan fil kufri wad dhalal. Betul-betul sampai pada puncak kekufuran dan kesesatan. Yang kafur wazannya fa'ul, ya, sighah mubalaghah. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, dan sebutlah nama Rabbmu, berzikirlah dengan menyebut nama Rabbmu di pagi dan sore. Baik, di pagi dan sore hari, pagi dan petang. Ai, perhatikan, wadawim ala dzikrismi rabbik wa du'aih fi awwalin nahar wa akhir. Dawim, dan terus menerus engkau berzikir dengan menyebut nama Rabbmu dan berdoa kepadanya fi awwalin nahar, di awal siang. Apa awal siang? Pagi. Wa akhiri, dan akhir siang. Apa akhirnya siang? Sore. Ya, zikir pagi sore. Di antara bentuk zikir pagi sore. Ya, paham ini? Di antara zikir juga apa? Salat. Wa aqimis salata bi dzikri. Paham? Ya, zikir pagi sore, setelah salat subuh kita zikir pagi, setelah salat asar kita zikir sore. Wa minal laili fasjud lahu, dan dari malam, sebagian malam sujudlah engkau kepada Allah, wasabbihu lailan tawila, dan salatlah engkau di malam yang panjang. Ai wa minal laili fakhdha' li rabbik wa shalli lahu wa tahajjad lahu zamanan tawilan fi. Dari waktu malam tunduklah engkau kepada Rabbmu, salatlah engkau untuknya, salat malam, dan lakukanlah tahajud untuk Allah Subhanahu wa taala semata di waktu yang panjang dari malam. Sekali lagi, ini untuk salat lail apa hukumnya untuk Nabi SAW? Hukumnya wajib. Ada untuk kita umatnya sunnah muakkad. Baik, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal muzzammil. Apa setelahnya? Qumil laila. Kum. Siapa disuruh di sini? Siapa diperintah? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qumil laila illa qalila. Bangkit, berdiri, lakukan salat malam, tahajud. Kecuali sedikit. Baik. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah. Sungguhnya mereka ini mencintai yang al-ajilah. Wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqilan. Mereka meninggalkan di belakang mereka hari yang sangat berat. Siapa ini? Inna haula'il musyrikin yuhibbuna al-ajilah ay ad-dunya wa yanshagiluna biha. Sungguhnya orang-orang musyrikin ini, apa sifat mereka sini? Yuhibbuna al-ajilah. Mereka mencintai al-ajilah. Apa itu al-ajilah? Yang segera. Dunia. Mereka sangat cinta kepada dunia. Wa yanshagiluna biha, dan tenggelam dalam kesibukan terhadap dunia. Wa yadharuna ay wa yatrukuna khalfa dhuhurihim wara'ahum ay khalfa dhuhurihim al-amala lil akhirah. Dan mereka meninggalkan di belakang punggung-punggung mereka beramal untuk akhirat. Tidak ada persiapannya, tidak ada bekalnya, tidak ada amalannya untuk negeri akhirat. Kenapa? Yang mereka pikir dunia saja. Di pikirannya, hatinya kecintaan kepada dunia saja. Tidak ada, mereka tinggalkan di belakang punggung-punggung mereka persiapan untuk negeri akhirat berupa amalan-amalan saleh. Walima fihi najatuhum fi yaumin 'azimis syada'id. Mereka tinggalkan di belakang mereka perkara-perkara yang padanya terdapat keselamatan mereka pada hari yang sangat dahsyat, yang sangat berat. Fi yaumin 'azimis syada'id, yang kedahsyatan ya, ketika itu sangatlah luar biasa, mengerikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, nahnu khalaqnahum masyadadana asrahum. Kamilah yang menciptakan mereka. Wasyadadana asrahum. Taib. Wasyadadana asrahum. Dan kami sempurnakan penciptaan mereka. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Jika kami ingin, kami akan ganti mereka, orang-orang semisal mereka, dengan orang yang lebih baik. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum, ay nahnu khalaqnahum wa ahkamna khalqahum.
Kami mencipta mereka dan mengihkam penciptaan mereka, menyempurnakan penciptaan mereka. Bahkan kita manusia apa? Penciptanya bagaimana? Fi ahsani taqwim. Penciptaan seindah-indah bentuk, sebaik-baik bentuk. Ya, semuanya. Ya, coba lihat penciptaan kita luar biasa. Kita punya mata menghadap ke depan. Coba bagaimana kalau mata kita di samping? Ya, mata kita di belakang, gimana kita jalan? Ini hidung menghadap ke bawah. Coba hidung menghadap ke atas. Kalau hujan, sesak. Itu masa berjalan tutup hidung begini. Hidungnya menghadap ke atas. Telinganya juga menghadap ke samping. Coba kalau telinga menghadap ke atas. Hujan, juga sama. Dan seterusnya dari kehebatan penciptaan manusia. Baik. Paham ini? Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kalau kami ingin, wa idza syi'na, kami akan ganti, ahlaknahum. Kami akan binasakan mereka, hancurkan mereka. Jadi ganti ini caranya. Kalau kami ingin, kami akan binasakan mereka. Waji'na biqaumin, dan kami datangkan kaum yang muti'in, mumtathilina li awamirillah. Kami akan datangkan kaum yang taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Ini namanya ganti, ya. Jadi ganti caranya apa? Allah binasakan mereka. Yang ada kan mereka, ya. Orang musyrikin, kafirin, zalimin. Ya, ini kan ini yang ada. Allah ganti gimana? Allah binasakan mereka. Kemudian Allah ciptakan kaum hamba-hamba yang taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, itu kan ganti. Jadi binasakan dulu baru. Ya, sangat mudah. Ini kapan? Idza syi'na. Kalau kami ingin, tidak ada yang sulit untuk Allah. Tidak ada yang sulit. Dan Allah tidak butuh kepada hamba, kepada manusia. Tidak butuh. Ya, paham ini? Yang Allah butuh sama kita, sama ibadah kita, tidak ada. Bahkan kalau Allah ingin, Allah ganti. Kalian dibinasakan, kemudian Allah ganti dengan kaum yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna hadhihi tadhkirah. Sungguh ini adalah peringatan. Inna hadhihi surata bima fihi min targhibin wa tarhibin wa wa'din wa wa'idin 'idhatun lil alamin. Ya. Sungguhnya surah ini dengan apa yang ada dalamnya, terkandung di dalamnya berupa targhib, motivasi, dorongan untuk melakukan amalan saleh, wa tarhib, dan pertakutan dari amalan-amalan yang jelek, dosa-dosa dan maksiat, wa wa'din, janji-janji, ya, berupa surga dan kebaikan di akhirat, wa wa'idin, dan ancaman neraka, azab, siksa. Ini semuanya adalah idhatun lil alamin, adalah peringatan, ya, nasihat untuk alam semesta. Faman syaa, barang siapa yang ingin, ittakhadha ila rabbih sabila, dia akan mengambil, menjadikan jalan kepada Rabbnya. Paham? Faman aradal khaira li nafsihi fid dunya wal akhirah ittakhadha bil imani wat taqwa tariqan yusiluhu ila maghfiratillahi wa ridwani. Barang siapa yang menginginkan al khaira untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Coba lihat bagaimana itu orang yang ingin kebaikan dunia akhirat. Ya. Ini kan yang kita minta terus. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana mestinya orang-orang seperti ini, barang siapa yang menginginkan kebaikan untuk dirinya di dunia akhirat, apa bagaimana modelnya? Ittakhadha bil imani wat taqwa. Dia pasti akan menjadikan keimanan dan ketakwaan sebagai tariqan, sebagai jalan, jalur yang yusiluh, yang mengantarkan dirinya, menyampaikan dirinya kepada ampunan Allah dan keridhaan Allah. Harus ada usaha, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb kami, wahai Allah, ya Allah Rabb kami, berikan kami kebaikan di dunia, berikan kami kebaikan di akhirat, dan jaga dari api neraka. Pun natinai tei samba. Ini tidak mau sholat, tidak mau tinggalkan dosa dan maksiat. Bagaimana caranya?
Bagaimana caranya? Kalau dia betul-betul jujur ingin kebaikan dunia akhirat, ingin selamat dari adab neraka, maka pasti dia tempuh jalannya. Dan ini dipahami. Ustaz, saya mau ke sentral. Ayo. Kalau dia mau ke sentral, pasti dia berusaha cari jalannya, buka Google Map. Iya, iya, sewa Gojek, ya atau suruh temannya, pinjam motor dulu sama pengurus. Ya, ambil helm, SIM, apa, beli bensin. Ya, ada usaha. Nah, lihat jalannya, salah, kembali lagi. Ya enggak? Ya, tersesat, kembali lagi jalur yang lurus. Ini mapping salah-salah juga mapnya. Ya, paham ini? Ya, sampai ke sentral, beli sendal. Ya, itu dunia. Ngerti kita, enggak disuruh. Mau cari uang, mau dapat uang, yang kerja, usaha, ya kan? Ya. Di sini barang siapa yang menginginkan kebaikan untuk dirinya dunia akhirat, maka dia pasti menempuh jalannya. Dia jadikan ketakwaan, keimanan sebagai jalur yang menyampaikan dia kepada ampunan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perhatikan, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Apa yang kalian inginkan itu tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki. Kita hanya bisa berusaha, berencana. Ya, mau ke Yaman, mau ke Saudi, mendaftar begini. Itu semua ya hanya bisa terwujud terjadi kalau Allah inginkan. Ya. Kalau Allah inginkan terjadi. Kalau tidak, tidak. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Walaupun kita tidak mau. Dan apa yang tidak Allah inginkan tidak akan terjadi. Walaupun kita suka. Kita maunya begitu. Baik. Perhatikan tafsirnya. Wa ma turiduna amran minal umuri illa bitaqdirillahi wa masyiati. Apapun yang kalian inginkan, sebuah perkara dari perkara-perkara, itu semuanya tidak akan terwujud kecuali dengan takdir Allah dan kehendaknya. Ya, maka kita bergantung hanya kepada Allah. Yang kalau Allah inginkan tidak ada yang sulit. Pasti terjadi. Pasti dapat. Tapi sebaliknya kalau Allah tidak kasih, Allah tidak inginkan, tidak akan mungkin. Kita dapatkan. Kenapa kita mau bergantung, bersandar kepada selain Allah? Yang tidak punya apa-apa. Ya, tidak bisa memberikan apa yang kita inginkan, tidak bisa menolak apa yang kita khawatirkan pada diri kita. Kenapa? Ngapain kita bertawakal kepada selain Allah? Berharap kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Di sini jelas tauhid, burhanut tauhid. Apapun yang kalian inginkan tidak ada yang bisa kecuali dengan kehendak Allah. Paham ini? Karena itu kalau kita berjanji bilang apa? Insya Allah. Jika Allah menghendaki, kita insya Allah saya usahakan. Kalau Allah kehendaki terjadi, kalau tidak ya banyak halangan, hujan ke apa semua. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Perhatikan tafsirnya. Innallaha kana aliman bi ahwali khalqih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan-keadaan makhluknya. Hakiman fi tadbirihi wa san'ih. Dan Maha hakim, Maha bijaksana dalam pengaturannya, dalam perbuatannya. Yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Allah Subhanahu wa taala memasukkan siapa yang dia kehendaki pada rahmatnya. Ay yudkhilu man yasha'u min ibadihi fi rahmatihi wa ridwanihi. Wa humul mu'minun. Allah akan memasukkan siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya kepada rahmatnya, kepada keridhaannya. Siapa itu? Yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya itu orang-orang yang beriman. Wadh-dhalimina 'adda lahum 'adzaban aliman. Dan orang-orang zalim kami telah siapkan untuk mereka azab yang sangat pedih, sangat menyakitkan. Antum lihat ini, wadh-dhalimin, orang-orang zalim. Sekarang saya tanya, apa kezaliman yang paling besar? Inna syirka la zulmun azim. Itu jahat. Zalimnya ini zalim, ya zalim. Sezalim-zalimnya kamu lebih zalim orang dia membunuh saja begini, lebih zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sampai-sampai ketika Allah ancam mereka dengan tidak akan masuk surga, kekal dalam neraka apa? Apa akhirnya? Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Apa akhirnya?
wa ma lidh-dhalimina min ansar. Tidak ada satupun penolong untuk orang-orang yang Allah. Padahal sebelumnya disebut apa? Sungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan surga atas dirinya. Dan Allah yang punya surga. Itu hak Allah. Allah kasih masuk, kasih keluar. Tidak boleh melarang ini, mengharamkan. Allah yang punya. Allah haramkan untuknya surga. Wa ma'wahu nar. Tempatnya di neraka. Kemudian Allah sebut apa? Kesyirikan? Tidak. Kezaliman. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ini bukti bahwasanya ini kezaliman yang sangat mengerikan. Yang menjadi sebab seorang kekal dalam neraka. Ya. Di surah Al-An'am apa ayatnya? Tidak mencampur keimanannya dengan az-zulm. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Apa kezaliman sini? Syirik. Kesyirikan. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dunia alam barzakh akhirat, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di sini wadzalimina a'adda lahum 'adzaban aliman, dan orang-orang zalim Allah telah mempersiapkan untuk mereka azab yang sangat menyakitkan, mengerikan. Ayo perhatikan, wa'adda lidzalimina almutajawizina huludallahi 'adzaban muji'an. Dan Allah telah mempersiapkan untuk orang-orang zalim yang melampaui batasan-batasan Allah. Ini secara umum ya, ini di kezaliman secara umum. Baik. Allah siapkan adaban muj'an, adab yang sangat menyakitkan. Ya, sangat menyakitkan. Baik, selesai tafsir surah Al-Insan. Baik. Insyaallah nanti kita masuk di hari Senin tafsir surah Al-Mursalat. Ustaz, lamanya Ustaz, sampai mau jam 2. Iya kan kemarin 2 hari libur. Ya. Ya ini diganti, ya. Diganti. Ya kan? Kalau utang uang ya minta ganti, kalau belajar ya insyaallah ya. Enggak apa-apa tah? Iya, 2 hari libur kemarin tah. Baik. Nah ini hampir sampai jam 2. Tambah lagi. Baik. Baik, sekian. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.